Apakah Anda masih merasa kurang puas dengan durasi seks Anda? Mungkin Anda akan bertanya-tanya, pada saat usia 50 tahun, berapa durasi seks yang normal ya? Apakah durasi hubungannya akan berkurang atau justru menjadi lebih lama? Dan apakah di usia 50 tahun masih bisa menikmati hubungan intim seperti dulu? Nah, jangan buru-buru minder dulu ya, karena dalam video ini kita akan bahas secara lengkap. Mulai dari mitos dan fakta tentang durasi seks, perubahan tubuh di usia 50 tahun, faktor apa saja yang mempengaruhi durasi, sampai tips praktis bagaimana membuat hubungan tetap harmonis dan menyenangkan. Dan pastikan tonton sampai habis karena di bagian akhir saya akan kasih tips sederhana tapi sangat efektif supaya hubungan Anda bisa terasa lebih lama, lebih berkualitas dan pastinya lebih membahagiakan. Jadi tonton sampai selesai. Pertama, mari kita luruskan dulu mitos yang banyak beredar. Banyak orang yang percaya bahwa seks itu harus lama. Bahkan ada yang menganggap normalnya bisa sampai 1 jam lebih. Benarkah demikian? Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa rata-rata durasi penetrasi seksual pada pasangan, baik muda maupun lanjut usia, hanya sekitar 5-7 menit saja. Ya, 5-7 menit. Tapi tunggu dulu, apakah itu berarti hubungan intim hanya 5 menit? Tidak. Karena hubungan seksual bukan cuma penetrasi, ada juga yang disebut foreplay atau pemanasan. Lalu ada juga afterplay, yaitu kedekatan setelah berhubungan. Kalau dihitung, maka total pengalaman ini bisa mencapai 20-40 menit. Jadi jelas ya, jangan terjebak dengan mitos bahwa semakin lama seks semakin baik. Kualitasnya justru lebih penting daripada lama waktunya. Sekarang kita masuk ke hal yang juga penting. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika kita memasuki usia 50 tahun? Pada pria, perubahan yang paling sering dirasakan adalah ereksi membutuhkan waktu lebih lama dibanding saat muda. Kadang ejakulasi jadi lebih cepat, tapi ada juga yang justru lebih lama. Dan yang ketiga, stamina tidak sekuat dulu. Sementara pada wanita, faktor utamanya adalah menopause. Saat menopause, hormon estrogen menurun. Akibatnya, lubrikasi atau cairan alami berkurang. Dinding vagina bisa menjadi lebih kering atau kaku. Dan hal ini bisa membuat hubungan terasa tidak nyaman kalau tidak ada persiapan. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa diatasi dengan cepat. Caranya adalah dengan komunikasi yang baik, penggunaan pelumas bila perlu, dan tentu saja memperbanyak foreplay. Saya kasih contoh nyata. Ada pasangan yang awalnya merasa hubungan intim di usia 50 menjadi hambar karena durasi penetrasi makin singkat. Setelah mereka mencoba berbagai banyak hal ya, terutama lebih banyak berbincang, berpelukan, dan melakukan sentuhan sebelum berhubungan, ternyata mereka merasa lebih dekat, lebih puas meski durasi penetrasi tidak terlalu panjang. Artinya, perubahan tubuh bukan penghalang, tapi justru peluang untuk menemukan cara baru dalam menikmati keintiman. Lalu, apa saja yang mempengaruhi durasi seks di usia 50 tahun? Yang pertama tentu kesehatan fisik. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan masalah jantung bisa mempengaruhi stamina dan kemampuan seksual. Yang kedua, obat-obatan. Beberapa obat terutama untuk tekanan darah atau prostat bisa mempengaruhi ereksi dan gairah. Yang ketiga, psikologis. Jangan lupakan faktor pikiran, stres, rasa cemas, bahkan takut mengecewakan pasangan bisa membuat hubungannya jadi lebih singkat. Yang keempat, ada gaya hidup. Merokok, minum alkohol, kurang olahraga, semuanya sangat berpengaruh besar. Yang kelima adalah hubungan emosional. Percaya atau tidak, semakin dekat Anda dengan pasangan, semakin lama dan nikmat hubungan seksual yang bisa Anda rasakan. Jadi jelas, durasi seks bukan soal fisik, tapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Ya, tips praktis untuk membuat hubungan intim di usia 50 tahun terasa lebih lama dan menyenangkan. Yang pertama, fokuslah pada foreplay. Jangan terburu-buru. Mulailah dengan ciuman, pijatan, sentuhan. Foreplay bukan sekedar pemanasan, tapi bagian penting dari hubungan. Yang kedua, ada senam kegel. Senam sederhana ini melatih otot dasar panggul. Manfaatnya apa? Manfaatnya membantu pria mengontrol ejakulasi dan membantu wanita meningkatkan sensasi. Yang ketiga, ada olahraga rutin. Dengan jantung yang sehat dan stamina yang baik,
otomatis performa di ranjang juga membaik. Yang keempat ada makanan sehat. Konsumsi ikan, buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan ini mendukung aliran darah yang baik termasuk ke organ reproduksi. Yang kelima, komunikasi terbuka. Jangan malu membicarakan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai dengan pasangan. Yang keenam, gunakan pelumas bila perlu. Ini bisa membuat hubungan lebih nyaman dan bebas dari rasa sakit. Yang ketujuh, atur ekspektasi. Jangan terobsesi dengan berapa menit. Lebih baik fokus pada kepuasan dan kebahagiaan bersama. Dengan menerapkan tips ini, hubungan di usia 50 tahun bisa tetap hangat, menyenangkan, dan bahkan lebih berkualitas dibanding saat masih muda. Teman-teman, kita juga perlu mengubah mindset kita tentang seks. Seks bukan hanya soal penetrasi. Seks adalah soal kedekatan, tentang pelukan, tatapan mata, dan keintiman emosional. Di usia 50 tahun, justru kita punya keuntungan. Kita sudah lebih dewasa secara emosional. Kita bisa lebih sabar, lebih mengerti pasangan, dan lebih fokus pada keintiman daripada sekedar performa. Banyak pasangan yang merasa kualitas seks mereka justru meningkat setelah usia 50 karena mereka tidak lagi dikejar-kejar oleh obsesi durasi, tapi lebih menikmati setiap momen bersama. Jadi apa kesimpulannya? Normalnya durasi seks di usia 50 tahun untuk penetrasi memang hanya sekitar 5-7 menit. Tapi kalau dihitung dengan foreplay dan afterplay total bisa mencapai 20 hingga 40 menit lebih. Yang jauh lebih penting daripada lamanya adalah kualitas hubungan, komunikasi, dan kebahagiaan bersama pasangan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, menurut Anda apa yang lebih penting dalam hubungan intim? Apakah durasi atau justru kedekatan emosional? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan tips menarik lainnya seputar kesehatan dan edukasi seksual. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap sehat, dan selalu sehat.